Jiwa terpilih, pernahkah kamu merasa semakin dalam perjalanan hidupmu, semakin sedikit kata yang ingin kamu ucapkan, semakin banyak hal yang kamu biarkan lewat begitu saja tanpa perlu penjelasan, tanpa perlu pembelaan? Itu bukan karena kamu lemah, melainkan karena jiwamu sedang bertumbuh. Ketenanganmu hari ini adalah tanda bahwa kamu mulai memahami sesuatu yang tidak semua orang mengerti, bahwa kebisingan di luar dirimu tidak pernah lebih kuat dari suara hatimu sendiri. Itulah mengapa, meski kamu terlihat diam, sebenarnya batinmu sedang berbicara dengan begitu keras. Jiwa terpilih tidak perlu teriak untuk didengar. Ia tidak perlu menunjukkan kekuatan dengan kemarahan, karena ia tahu kekuatan sejati justru ada dalam ketenangan, dan ketenangan itu seringkali membuatmu tampak sederhana di mata orang lain, tapi di balik itu, mereka merasakan sesuatu, energi yang membuat mereka segan, diam yang terasa seperti peringatan, tenang yang terasa seperti bahaya. Dalam video ini, kita akan membahas tentang kebijaksanaan batin yang membuatmu terlihat tenang, namun sekaligus berbahaya. Tenang, bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menunjukkan bahwa jiwa yang dipimpin oleh kebijaksanaan ilahi tidak bisa digoncangkan oleh dunia luar. Karena itu, jangan lewatkan satu bagian pun dari pembahasan ini. Setiap kata yang akan kamu dengarkan adalah pengingat, adalah cermin bagi perjalanan spiritualmu sendiri. Dan ingat, tidak ada yang datang kepadamu secara kebetulan. Jika hari ini kamu menemukan video ini, itu berarti ada pesan yang memang semesta ingin sampaikan untukmu. Sebelum kita lanjut lebih dalam, tuliskan di kolom komentar, sebagai penegasan bagi dirimu sendiri, "Aku jiwa terpilih." Tuliskan kalimat itu, bukan hanya untuk mendukung channel ini, tapi juga sebagai deklarasi bagi dirimu sendiri, bahwa kamu siap menerima kebijaksanaan batin yang sedang Tuhan bangun di dalam dirimu. Bab pertama, kekuatan diam dalam jiwa terpilih. Jiwa terpilih, banyak orang salah paham tentang diam. Mereka mengira diam adalah tanda kelemahan. Mereka merasa, orang yang tidak banyak bicara, orang yang tidak membela diri, orang yang tidak ikut berdebat, itu adalah orang yang kalah. Padahal, sesungguhnya diam adalah salah satu bentuk kekuatan tertinggi yang hanya dimiliki oleh jiwa yang sudah ditempa. Ketika kamu diam, bukan berarti kamu tidak tahu apa yang harus dikatakan. Justru sebaliknya, kamu tahu begitu banyak, kamu melihat begitu dalam, tetapi kamu memilih untuk tidak membuang energi pada hal-hal yang sia-sia. Itulah kebijaksanaan yang lahir dari jiwa yang sudah matang. Diam adalah penguasaan diri, karena hanya jiwa yang kuat yang mampu menahan diri ketika diserang. Hanya jiwa yang dewasa yang mampu menahan lidahnya ketika hatinya ingin berteriak. Dan hanya jiwa yang terhubung dengan Tuhan yang mampu menenangkan gelombang emosinya sendiri. Di dalam spiritualitas, diam bukanlah kekosongan. Diam adalah ruang bagi suara Tuhan untuk masuk, ruang bagi intuisi untuk berbicara, ruang bagi energi semesta untuk memberi arah. Saat dunia di luar begitu gaduh, saat orang lain sibuk membuktikan siapa yang paling benar, jiwa terpilih justru memilih untuk masuk ke dalam keheningan. Karena disitulah ia menemukan jawaban yang sejati. Maka, jangan pernah merasa rendah karena diam. Jangan berpikir bahwa ketenanganmu membuatmu kalah. Ingatlah ini, justru ketika kamu mampu diam, kamu sedang menunjukkan kendali penuh atas dirimu sendiri. Dan kendali itu adalah kekuatan yang menakutkan bagi mereka yang belum memilikinya. Orang yang mudah terpancing hanya menunjukkan betapa rapuh dirinya. Tapi jiwa yang diam, jiwa yang memilih untuk tenang, itu seperti gunung yang kokoh. Ia tidak mudah diguncang. Ia tidak mudah dipindahkan. Dari luar tampak sederhana, tetapi semua orang tahu tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Jiwa terpilih, sadarlah bahwa di balik diammu ada cahaya kebijaksanaan yang membuat orang lain segan. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tetapi mereka merasakannya. Ada sesuatu yang berbeda darimu. Ada energi yang membuat mereka berhati-hati ketika berhadapan denganmu.
Dan semua itu lahir dari kekuatan sederhana, kemampuanmu untuk diam. Bab kedua, kebijaksanaan yang menjadi perisai. Jiwa terpilih, kebijaksanaan adalah perisai yang tidak terlihat, namun selalu melindungimu. Ia bukan sesuatu yang bisa dibeli, bukan pula sesuatu yang bisa dipelajari dalam semalam. Kebijaksanaan lahir dari perjalanan panjang, dari luka, dari jatuh bangun, dari air mata, dan dari doa yang tidak terhitung jumlahnya. Jiwa yang bijaksana tidak lagi terburu-buru. Ia tidak lagi merasa harus segera membalas setiap kata atau menanggapi setiap tantangan. Ia tahu bahwa banyak hal dalam hidup bukanlah soal siapa yang menang atau kalah, melainkan siapa yang mampu menjaga kedamaian di dalam dirinya. Itulah mengapa kebijaksanaanmu membuatmu berbeda. Kamu tidak mudah diombang-ambingkan oleh hal-hal kecil. Ketika orang lain menyerang dengan kata-kata, kebijaksanaanlah yang menahanmu dari balasan yang sia-sia. Ketika orang lain menebar fitnah, kebijaksanaanlah yang membuatmu tetap berdiri tegak tanpa perlu mengotori tanganmu dengan kebencian yang sama. Ketika hidup menaruhmu di titik terendah, kebijaksanaanlah yang berbisik, "Ini bukan akhir. Ini hanyalah proses menuju sesuatu yang lebih tinggi." Jiwa terpilih, inilah rahasia mengapa kebijaksanaanmu membuatmu berbahaya di mata orang lain. Karena mereka tidak bisa memprediksi langkahmu. Kamu tidak bereaksi seperti kebanyakan orang. Kamu tidak mudah terbaca, tidak mudah diarahkan, tidak mudah dijatuhkan dengan provokasi. Dan ketidakpastian itu seringkali membuat orang lain gentar. Kebijaksanaan batin adalah perisai yang melindungimu dari serangan dunia luar. Ia menjaga hatimu tetap bersih meski lingkunganmu kotor. Ia menjaga pikiranmu tetap jernih meski sekelilingmu penuh kebisingan. Ia menjaga langkahmu tetap teguh meski jalan yang kamu lewati penuh dengan jebakan. Dan di balik semua itu, kebijaksanaanmu adalah tanda bahwa Tuhan sedang bekerja dalam dirimu. Karena tidak ada kebijaksanaan sejati tanpa campur tangan ilahi. Semua luka yang kamu alami, semua proses yang kamu jalani, semua kesakitan yang pernah hampir menghancurkanmu, semua itu adalah alat yang Tuhan gunakan untuk membentuk perisai ini di dalam dirimu. Itulah sebabnya, jiwa terpilih selalu tampak tenang, bukan karena hidupnya mudah, melainkan karena ia sudah belajar bagaimana menghadapi badai tanpa harus kehilangan arah. Ia tidak perlu membuktikan apa-apa, karena dirinya sendiri sudah menjadi bukti bahwa ia kuat. Maka, jangan pernah meremehkan kebijaksanaanmu. Jangan anggap remeh keputusan untuk tetap tenang ketika dunia menantangmu. Karena itulah yang membuatmu berbeda. Itulah yang membuatmu kuat. Dan itulah yang menjadi perisai tak terlihat, yang membuatmu tidak mudah dijatuhkan oleh siapapun. Bab ketiga. Keteguhan. Energi yang tenang tapi kuat. Jiwa terpilih, ada sesuatu yang tidak bisa dipalsukan, sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat, yaitu energi yang keluar dari dalam dirimu. Energi itu adalah hasil dari siapa dirimu sebenarnya. Dan ketika jiwamu telah melalui begitu banyak proses, ketika kamu sudah ditempa oleh luka, ditumbuhkan oleh doa, dan dipandu oleh tangan Tuhan, energi yang keluar darimu menjadi berbeda. Kamu tidak perlu berbicara keras, tidak perlu banyak menjelaskan. Orang-orang yang ada di sekitarmu bisa merasakan kehadiranmu. Mereka mungkin tidak tahu kenapa, tapi mereka merasa ada keteguhan di dalam dirimu. Ada sesuatu yang membuat mereka berhati-hati ketika berhadapan denganmu. Keteguhan ini lahir dari ketenangan, karena kamu sudah belajar bahwa dalam keheningan ada kekuatan yang lebih besar daripada teriakan. Kamu sudah tahu bahwa badai yang mengamuk tidak pernah bisa dikalahkan dengan badai lain, melainkan dengan keteduhan yang tetap berdiri kokoh. Energi ketenanganmu bukanlah kelemahan. Justru itu adalah kekuatan yang membuatmu tidak mudah digoncangkan. Saat orang lain sibuk mencari perhatian, kamu tetap fokus pada jalanmu. Saat orang lain berlari ke sana kemari karena panik, kamu tetap berjalan dengan langkah yang mantap.
Dan saat orang lain jatuh karena mengikuti hawa nafsu atau emosi, kamu tetap berdiri karena hatimu berakar dalam pada kebijaksanaan. Jiwa terpilih, energi yang keluar dari ketenanganmu membuatmu terlihat seperti gunung yang kokoh. Tidak mudah dipindahkan, tidak mudah diguncangkan, bahkan ketika angin kencang datang, gunung itu tetap berdiri. Orang lain mungkin hanya melihat permukaannya, tapi mereka tahu di dalamnya ada kekuatan yang tidak bisa dipatahkan. Itulah yang membuatmu berbahaya di mata mereka yang tidak mengerti, karena mereka tidak bisa menebak isi hatimu, tidak bisa membaca strategi langkahmu, dan tidak bisa merusak ketenangan yang kamu miliki. Semakin mereka mencoba mengguncangmu, semakin mereka menyadari bahwa ketenanganmu adalah dinding yang tak bisa ditembus. Dan ingatlah ini, keteguhan energi yang tenang tidak datang dari dirimu sendiri. Itu adalah hadiah dari perjalanan panjangmu bersama Tuhan. Ketika kamu menyerahkan luka, Dia menggantinya dengan kekuatan. Ketika kamu menyerahkan air mata, Dia menggantinya dengan kedewasaan. Dan ketika kamu menyerahkan dirimu sepenuhnya, Dia memberimu energi ketenangan yang tak bisa digoyahkan oleh siapapun. Maka, jangan pernah meremehkan energi tenang yang ada di dalam dirimu. Itu adalah bukti bahwa kamu selaras dengan semesta, bahwa hatimu dekat dengan Sang Pencipta. Dan ketika hatimu sudah dekat dengannya, tidak ada satupun kekuatan dunia yang mampu menjatuhkanmu. Bab keempat. Mengapa tenangmu terlihat berbahaya? Jiwa terpilih, ketenanganmu adalah anugerah. Tapi bagi sebagian orang, ketenanganmu justru terlihat berbahaya, bukan karena kamu berniat menyakiti mereka, melainkan karena mereka tidak bisa membaca dirimu. Mereka terbiasa menghadapi orang yang mudah ditebak, yang emosinya meledak-ledak, yang pikirannya bisa dilihat dari wajahnya. Tapi kamu berbeda, kamu memilih diam, kamu memilih tenang, dan disitulah letak kekuatanmu. Mereka takut pada sesuatu yang tidak mereka pahami, dan ketenanganmu adalah misteri yang membuat mereka gelisah. Mereka tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu, mereka tidak tahu langkah apa yang akan kamu ambil, dan karena itu, mereka merasa tidak bisa mengendalikanmu. Jiwa yang terpilih memiliki kebijaksanaan untuk menyembunyikan kekuatan di balik ketenangan. Itulah sebabnya, kamu tidak perlu membuktikan dirimu dengan kemarahan, tidak perlu membuang energi untuk melawan hal-hal kecil. Justru sikap tenangmu membuat mereka yang berniat merendahkanmu akhirnya merasa takut sendiri. Bayangkan, orang yang berisik akan selalu kalah oleh orang yang diam, karena yang diam bisa mendengar dengan jelas, bisa mengamati dengan jernih, bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Sementara mereka yang berisik kehilangan kendali karena terlalu banyak energi yang terbuang sia-sia. Ketenanganmu terlihat berbahaya karena mereka tidak bisa menguasaimu. Kata-kata tidak bisa melukaimu, fitnah tidak bisa menjatuhkanmu, bahkan tekanan dari luar tidak bisa mematahkanmu. Semakin mereka menyerang, semakin mereka melihat bahwa kamu tidak bergerak sesuai keinginan mereka, dan itu membuat mereka gentar. Dalam spiritualitas, ketenangan adalah tanda jiwa yang telah dekat dengan Tuhan. Semakin dekat seseorang dengannya, semakin ia dipenuhi kedamaian, dan kedamaian itu tidak bisa diganggu oleh dunia luar. Jiwa yang seperti ini akan selalu terlihat kuat, bahkan tanpa harus mengangkat suara sekalipun. Jiwa terpilih, sadarlah bahwa tenangmu adalah kekuatan yang membungkusmu seperti benteng tak kasat mata. Orang lain mungkin hanya melihat wajahmu yang biasa saja, sikapmu yang sederhana, tapi batin mereka bisa merasakan getaran energimu. Mereka merasakan bahwa di balik kesederhanaan itu ada sesuatu yang dalam, sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh. Dan itulah mengapa tenangmu terlihat berbahaya, karena sebenarnya, kamu sudah tidak lagi bermain di level yang sama dengan mereka. Kamu sudah naik satu tingkat lebih tinggi, di mana pertarunganmu bukan lagi dengan manusia, tetapi dengan dirimu sendiri. Dan ketika kamu berhasil menaklukkan dirimu sendiri, tidak ada lagi musuh di luar yang benar-benar bisa mengalahkanmu. Renungan. Jiwa terpilih, mari sejenak kita berhenti, tidak untuk mundur, tapi untuk merenung lebih dalam.
Sejauh ini, perjalanan hidupmu sudah membawa begitu banyak pelajaran, luka, kegagalan, kesalahpahaman, bahkan kesepian. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah cara Tuhan menanamkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua orang, kebijaksanaan batin. Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa kamu lebih sering memilih diam? Mengapa kamu lebih banyak mengamati daripada ikut dalam keramaian? Itu bukan karena kamu asing dari dunia, tapi karena hatimu tahu ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar membuktikan diri. Renungkanlah bahwa setiap kali kamu memilih untuk tenang, kamu sebenarnya sedang menyatakan imanmu. Kamu percaya bahwa tidak semua pertempuran harus kamu hadapi dengan tanganmu sendiri. Ada bagian yang harus kamu serahkan kepada Tuhan. Ada momen di mana kamu hanya perlu menunggu dan biarkan semesta yang bekerja untukmu. Ketenanganmu adalah tanda bahwa jiwamu sudah bertumbuh lebih tinggi. Kamu tidak lagi sibuk dengan apa yang dipikirkan orang lain tentangmu. Kamu tidak lagi merasa harus menjawab semua tuduhan atau membalas semua serangan. Karena jauh di dalam hatimu, kamu tahu nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh kata orang, tetapi oleh siapa dirimu di mata Tuhan. Jiwa terpilih, sadarlah bahwa perjalananmu bukan perjalanan biasa. Banyak orang tidak akan mengerti mengapa kamu bersikap seperti ini. Mereka mungkin menganggapmu dingin, acuh, bahkan aneh. Tapi sebenarnya, ketenanganmu adalah bahasa spiritual yang tidak semua orang bisa pahami. Itu adalah hasil dari doa-doamu yang panjang, dari air matamu yang jatuh di malam-malam sepi, dari pergumulan batinmu yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Hari ini, tanyakan pada dirimu, apakah aku sudah benar-benar memahami makna tenang ini? Apakah aku sudah menyadari bahwa di balik setiap kesunyian, ada kekuatan yang lebih besar dari teriakan? Dan apakah aku sudah siap untuk terus menjaga ketenangan ini, meski dunia di sekelilingku semakin gaduh? Ingatlah, diammu adalah doa, tenangmu adalah jawaban, dan kebijaksanaanmu adalah tanda bahwa Tuhan sedang menjagamu. Penutup. Jiwa terpilih, hari ini kita sudah berjalan bersama, membahas tentang kebijaksanaan batin yang membuatmu tampak tenang, namun sekaligus berbahaya. Tenang bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu kuat. Diam bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu sudah menguasai dirimu sendiri. Dan itulah tanda kedewasaan spiritual yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang dipilih. Ingatlah selalu, semakin kamu dekat dengan Tuhan, semakin tenang hatimu, semakin kamu belajar untuk diam, semakin jelas kamu mendengar suaranya. Dan semakin kamu menjaga keteguhan batinmu, semakin dunia menyadari bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang sudah ditempa, jiwa yang sudah dipersiapkan, jiwa yang dipilih untuk menjalani jalan yang lebih tinggi. Maka, jangan pernah meragukan dirimu. Jangan biarkan dunia membuatmu berpikir bahwa ketenanganmu adalah kelemahan. Justru itulah kekuatanmu. Kekuatan yang membuatmu tidak mudah goyah, tidak mudah dijatuhkan, dan tidak mudah dikendalikan oleh siapapun. Dan jika hari ini kamu mendengarkan sampai akhir, itu bukan kebetulan. Semesta menuntunmu untuk sampai di sini karena ada pesan yang memang harus sampai pada jiwamu. Pesan bahwa kamu sudah berada di jalur yang benar, bahwa kamu tidak perlu lagi membuktikan apa-apa kepada dunia, karena cukup dengan menjadi dirimu yang penuh kebijaksanaan, kamu sudah memancarkan cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Sebelum kita akhiri, tuliskan di kolom komentar sebagai penegasan dan pengingat bagi dirimu sendiri. Aku jiwa terpilih, aku memilih untuk tetap tenang dan bijaksana. Tuliskan kalimat itu, bukan sekadar kata-kata, tapi sebagai pernyataan hatimu bahwa mulai hari ini kamu siap berjalan dengan tenang, dengan teguh, dan dengan keyakinan penuh kepada Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Teruslah jaga ketenanganmu, karena disitulah letak kekuatanmu. Ingatlah, dunia mungkin gaduh, tapi jiwa terpilih selalu mampu menjaga kedamaian di dalam dirinya. Dan itu adalah senjata terkuatmu.